Kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wesel, kadang mengekei iman. Itu karena iman. Iman sama aturan dasar, fama ya'amal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'amal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilayah batu jahli, ada kebodohan apa masal, di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya, orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000, anak istrinya jadi apa? Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diurus, apa jinak ada alur fungsi menteri? Lalu aku ngakoni kono kudu ngakoni adil, ora kau ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani mas, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kesih hati saya dan di mata Allah Anda lah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong top, ya wong top podo menteri pertanian. Nah, ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean salahnya laporannya bahwa Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah yang mungkin juga gitu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilus solihat. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji tanda. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal, itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya, dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih Gusti, benono kiai sing ra dosen. Jadi semoga mulang, buat prospek bora, buat sing gaji bora. Tapi kan presiden saya kan jenengan, jadi saya lapornya sama nopo. Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah itu nanti rasakan non aja juga sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya melarang, tapi tak tahu kalau rasanya melarang. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ya melarang. Karena yang alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune be kula kasih akeh, tapi nak dunyane akeh nek pirang-pirang. Ya kuwi dhewe pidato plang-plang bae dene pantangane pidato ning kawasanku. Wis pantangan tenan lho utang. Lupa kuwi disane Gus Bae tak. Nggih tak desa napa kuwi wah ora sido. Ben kualat. Terus jadi wilayah wong alim napa? Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apa belum ngaji sing biasa kok dididik apa ngaji sing bermewah apa? Oh kan kualat, Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu bet. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi penggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar ngekei mangan wong siji wong loro.
tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Paman tak cerita nih, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju di sini suka rakaruan, wes suka rojo, udah anak wai. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Dia bercayu nengen, dia kok tak tahu noruhin pintu tapi wong cilik tak rumah satu kok gede-gede dirasa no. Ruhin, mikir. Kalau hasil dia mutus no tidak pikir, kenapa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, itu ditotok ya dia. Tok. Cuma tuh deh, ono wong ganggu bulan madu kan mantul. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Goblok, sekarang apa? Lampu cilik lho. Sender apa? Sender apa gue edan ya. Iya lho, sender. Oh, sender cara bahasa Rembang lho. Apa lihat sender? Oh. Sender. Sender kalau sender. Aku mirip. Nah, salah ucap repot. Uble orang nyerempet kok keseringan kelapatan sender. Aduh kan rawani bakat tak sender. Pasti kena. Uble netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali nggak diparani itu sih diparani kan di rumah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya udah kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman. Terus entah ini kena dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anaknya diambilkan terus diterok, dipikul juga. Terus dia seorang raja, diterok. Padahal dia hati beraga gudi. Buat ini cerita iman. Biar sampean biasa transaksi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Dan cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia ngimpi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei fulan, hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takon rapotnya elek kabeh. Iku mau Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparas. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan dan tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gue mau salamin sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Nabimu banyak nabi benar. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang bercerita. Wah kira iman, ya langsung ngeloni anak, ya langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTS. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu jilat-jilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis Sahih, karena lonte gak priayi. Malah gue santri ra iso, lonte kelebihannya kan gak ada apa. Ya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu putihnya karena tangannya dua digo ngerangga-ngerangga munggah. Ya mau bergerak priayi iso wae kan bergerak apa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Betul ini cerita tentang hadis Sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluk yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya Mas Ruhin semua.
Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa, paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa, tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nek TV juga sering kan. Bener cocokan kula bagi itu cocokan antara wong alim, Pak. Ini mboten enten tiyang kok, namung kula bebe, mau cara tak critakne ya mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim mboten atine jenengan apik obaten lho, suwe ana ati ku apik. Dia baru saja. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu rati termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa taala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulai kira awali aku percaya santai no wiridan. Awali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulai tobat. Mending ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya, karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing ya agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng kembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nggak bosan, terus aku bagus banget, pesowan malah tambah dosa, diharam loh. Bingung. Negeri ngaji, pun pulau ngaji di Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan uangnya lucu. Kenapa salam diulah balik? Lah anak bodoh ya tenang, cuman mumpung ketika ulang beri gue cangkem mau. Dari mumpung ketika ulang beri gitu, cangkem mau. Oh santri elek, elek lah kesementing kasih salam. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujud ya sering. Jadi kamu Nabi kamu kue jangan jaluk safatul toh, tapi kue dewi ratau sujud. Nah, gue ratau sujud itu artinya ratau transaksi be Allah Subhanahu wa ta'ala. Gue ratau ta'aluk, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang cuma kalau ora matur nuwun gak ada kula, paham. Jadi kadang wonten kados kadang kula diceritani sing ngaji jenengan waktu itu di Gunung Kidul ben awet peran matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetap masuk nopo. Sudah sama rasa ada gede, tetap masuk kula. Tetap nopo. Sangkem nek saya lek Gunung Kidul kok adu Rembang. Paham ya nopo? Jadi tetap menang kula, cara ganjaran tetap kata kula. Sementara ngambil cara dihitung ora bandingan. Paling sampean dihitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung nopo? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wahyu faul ilmu hilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe nopo prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Taala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Kalau semua nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono, hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matas ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa?
Itu dia pemuda, wongnya jempal kalau Rugen, hati wong melarat kan apa jempal. Tukang golek kayu deh. Dan ini Rugen alhamdulillah itu ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit dorong dikit untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanannya roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanannya roti deh. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya tiga. Ini gitu kan roti. Yang separuh dipangan dia, separuh digantung. Digantung tengguwo karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Dari Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kaya dene kiai, mesti salate cukup biasa dia. Pokoknya dia kan foto ning ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takone ke pengeran. Lah karena apa tuh? Yo krono iku. Kok tak krono apa? Yo krono. Paham kan? Jadi kayak keliwat. Ibu misal tuh. Oke, jadi kesempatan. Awas. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya enggak. Saya boyong tuh enggak karena pondok saya. Ora ono hati sih. Wong boyong demi pondok ora ono hati. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup. Dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya. Nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama Bapak Kangkang kalau ibu mau daerah kemana ada sama pamit saya. Tapi kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Jika misalnya coba masalah air. Orang yang menemukan obat AIDS nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat AIDS. Padahal asal usulnya penyakit AIDS karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya orang AIDS gampang tuh rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Oh maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sial, nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih sial. Lalu ciri utama orang mukmin itu anta buddha boha karena katarohu, fa'ilam takun tarohu, fa'indahu yaroka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah, atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara iling sampean itu mangkel. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang blengaan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim mutalim sak bubar sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim mutalim. Kok langsung nganggo Allah Taala kesuwen. Repot. Cepet gelo. Cara etika taklim mutalim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwater bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak, cara soalnya tutup. Cara sampean ngaku kok istilah talim nomo tutup. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan nopo. Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Pulau nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Leklopan kalau gak percaya itu. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah atau umum. Tapi masyarakat enak saja, harus ngerti kiai ini ngono ya, anaknya apa sipen maru atau apa ujian juga dungane. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Dek Lukman itu. Saya hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya plotnya ulama ya etikanya gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini.
Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama harus tuan ulama itu dipegang. Padahal itu kan ada. Dan itu ya nggak saling menyinggung ya biasa saja. Saya tenang saja itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kata saya. Memang yang tidak ulama tuan. Oh gagal. Ketika ada euforia namanya punya dulur wakil bupati wakil pinjam mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya, kalau kesini yang bis ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakam, cangkem ulama, buari tomak kayak kue. Saya emang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu, ulama udah didik kayak kue. Ya logika mereka kalau gak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Ubat. Cangkem ulama pada anak kue, akhirnya mau sadar. Gus gak nyilem ulama tenang, jebule gak guyon, maksudnya mereka sadar, nah aku ras guyon. Guyon biasa, tak tirak-tirak. Saya itu mangkel kadang, ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno-kuno. Lu ngoten niku nggih. Ismail, ini sesuatu kula luwak, kepen dadi wakil bupati, sampai kepen dadi bupati, kepen apa mesti kram. Kadang kita omongin, nah sing mampu wudu ya tak omongin. Saya lek Pak kula tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah pokon tungakno sampe napa? Dadi. Bukan ngoten wis pasti jenengan akhirat wis akhirat kula wong dunya ben. Tapi itu tulung aku ngene kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula. Wong bupati tuan kula madene. Apa rak mangkel iki ya sopan artine dene cek yakin dengan Kiai Mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Aku yang Kiai jujur tak omong. Wong senengane bingung kula bingung seperti aku nak dongakno kowe kuwatir kedurungan. Ora dongakno dari tamu kon mau ya ana bingung wong. Tuh tujuh sepuluh, mereka berene aku bingung aku tak omongin. Wis punten ayo sampai kan. Kayak ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmat, kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya dunia aku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting ning kersane Allah Subhanahu wis aku ora njaluk urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku keluarga Berokin Awor ya mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan paling enggak besok kelas lah kan itu berulang. Loh, karena saya juga gak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongin wek kanca kula niku. Wes iki kandel kula geman toleh teman-teman. Jenengan nak keluarga guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah, Gus. Wes oleh biasa wae mengke pancet kula kanca ngopi wis mriko.